Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik. Saya absen dulu ya. Dayat, Ada Pak? Habib. Hadir. Baik. Kemarin kenapa Habib nggak masuk? Sakit Pak. Sakit apa Habib? Sakit panas. Sekarang? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Udah punya pacar Habib? Belum Pak. Masih SD, nggak Iya. boleh. Ayo kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, silakan kalian baca di halaman 43 tentang nilai-nilai Pancasila. Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk kalian memahami. Jangan ramean anak, sabar, fokus. Sudah selesai bacanya? Sudah Pak. Baik, Bapak jelasin sekali lagi ya. Nilai Pancasila yang pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya Bintang. bintang ya. Lambang ini ada yang tahu artinya? Apa belum? Nggak tahu Pak. Belum Pak. Nah, sila pertama ini lambangnya kan latar belakang hitam, terus logo bintang warna emas. Sila pertama dalam Pancasila itu menggambarkan bahwa segenap bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Bintang tersebut. Warna emas itu merupakan cahaya dari Tuhan yang menerangi Indonesia. Sila pertama ini mengandung mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa. Kedua, saling menghormati para pemeluk agama lain. Dan ketiga, memiliki rasa toleransi dalam kehidupan beragama. Semisal di dusun kalian atau di desa kalian ada yang berbeda agama, itu harus kalian rangkul, kalian hormati, tidak boleh dicaci, dimaki karena alasan beda agama. Yang keempat, tidak memaksa kehendak antar umat beragama, berikan dia kebebasan untuk memilih agamanya. Yang kelima, tidak mencemooh dan merendahkan agama orang lain. Semisal kita sholat Jumat, dia menghormati, dia sholat hari Minggu, kita hormati juga gitu. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya rantai emas dan latar belakang merah. Lalu bentuk rantainya itu berbeda, ada yang oval, ada yang balok. Sila kedua yaitu dalam ikatan rantai tersebut terdapat bentuk lingkaran yang melambangkan pria dan bentuk persegi yang melambangkan wanita. Rantai-rantai ini terkait tanpa putus sebagai gambaran hubungan rakyat Indonesia yang saling terkait dan membantu. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua. Seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. Yaitu biarpun kalian agamanya apa, kulit kalian warna apa, di mata hukum kalian tetap sama. Tidak ada yang nilai kedua yaitu tidak ada perbedaan sosial antara sesama rakyat Indonesia. Tidak ada ketimpangan ekonomi, misal ada yang kaya dan miskin, kita tetap sama di mata hukum. Yang ketiga, mengutamakan sikap, tenggang rasa, dan saling tolong menolong. Jadi kita harus mempunyai sopan santun,
yang muda harus lebih sopan terhadap yang tua gitu. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan antara rakyat Indonesia. Kita harus gotong royong, membantu. Bila ada kegiatan di rumah, di dusun untuk bersih-bersih, yaitu kita ikut. Itu sudah termasuk nilai kedua. Saling menghargai pendapat. Misal kita ada musyawarah, teman kalian mempunyai opini, bla bla bla, kalian menghargai. Tidak boleh kalian tidak menghargai pendapat teman kalian tersebut. Nilai yang ketiga, Persatuan Indonesia, yaitu lambang pohon Beringin. beringin. Ayo Mas Daya, nyimak dong. Iya. Jangan ngelamun. Nah, pohon beringin. Ada yang tahu dah artinya ini? Pohon beringin. Belum. Tidak Pak. Baik. Pohon beringin ini berartian tempat berteduh dan sebuah bentuk kesatuan meskipun masyarakat Indonesia sangat beragam. Layaknya akar pohon beringin yang banyak, setiap akar tersebut masih dalam satu pohon yang sama. Baik, nilai yang terkandung di sila ketiga yaitu menggunakan bahasa persatuan Indonesia. Semisal Habib dari suku Jawa, Dayat dari suku Madura. Jadi semisal ketemu, kita tidak boleh menggunakan bahasa daerahnya masing-masing karena kita mempunyai bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia Indonesia. untuk bisa saling berkomunikasi. Yang kedua, memperjuangkan dan mengharumkan nama Indonesia. Kalian sebagai pelajar harus belajar yang rajin agar nanti kalian bisa mengharumkan nama Indonesia untuk mengikuti lomba-lomba olimpiade matematika atau IPA atau PS dan lain-lain. Semisal Habib jago di olahraga, Dayat di puisi, mungkin nanti ada jalannya sendiri untuk mengharumkan tanah air Indonesia. Cinta terhadap tanah air, Habib jangan sering bolos satu pacara, Dayat juga. Ya Pak. Yang keempat, mengutamakan kesatuan dan persatuan. Jadi sesama teman tidak boleh berantem, kita harus menjaga persaudaraan walaupun tidak setara. Yang kelima, berjiwa patriotisme dimanapun kaki berpijak, yaitu kita harus menjadi orang yang jujur dimanapun kalian berpijak. Yang keempat, logo apa ini kawan? Nana. Banteng. Kepala banteng. Ya, kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Logo banteng ya. Kepala banteng. Ya, kepala banteng. Sila keempat, lambangnya dengan kepala banteng berwarna hitam dan putih dengan latar belakang merah. Lambang ini menggambarkan kehidupan rakyat Indonesia yang hidup rukun bersosial dengan satu sama lain. Dengan demikian keputusan bersama harus tercapai dalam hidup sosial. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Pemimpin bangsa Indonesia harus bijaksana. Semisal dari mulai yang sederhana dulu, ketua RT, ketua RW, terus lurah. Terus yang kedua, mengutamakan kekeluargaan. Jadi ada masalah kita harus bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita tidak boleh berkepala panas, berkepala dingin untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang ketiga, kedaulatan bangsa berada di tangan rakyat. Jadi apapun keputusan, semisal ada pencalonan kepala daerah apa yang dapat memilih kepala daerah terjadi seperti ala rakyat. Yang keempat, kebijakan dalam mengambil solusi. Jadi semisal ada sebuah pilihan, kalian harus berpikir panjang dan tenang untuk mengambil sebuah solusi. Kelima, keputusan bersama pengambilannya harus melalui musyawarah. Sudah Bapak bilang kan tadi. Yang keenam, tidak memaksakan kehendak. Baik. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang lambangnya itu apa Nana? Baik, lambangnya merupakan gambar tujuan bangsa Indonesia yang menciptakan kesejahteraan sosial tanpa adanya kesenjangan sosial, ekonomi, budaya, politik. Berikut nilai-nilai yang terkandung dari sila kelima. Harus menerapkan perilaku adil dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Yang kedua, harus menghormati hak dan kewajiban setiap orang. Yang ketiga, perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Yang keempat, menggapai tujuan adil dan makmur. Yang kelima, mendukung kemajuan dan pembangunan di Indonesia. Jadi, yang contohnya mendukung kemajuan dan pembangunan Indonesia ialah semisal di
Indonesia itu dipimpin satu presiden, dia mempunyai visi gini-gini, kita harus mendukung tanpa harus mencaci dan memaki agar terlaksana sebuah proyek tersebut. Misal jalan tol kan sudah banyak, nah itu merupakan kemajuan pembangunan Indonesia itu. Baik, di situ ada soal anak-anak, tolong cermati gambar berikut, lalu kalian kerjakan di bawah ini. Kalau kalian sudah kerjakan, silakan sebutkan. Ayo Mas Wajib, kerjakan. Ya. Belakangnya juga ya anak-anak. Tolong jelaskan dengan singkat saja, tidak perlu panjang-panjang. Sudah Mas Dayat? Belum Pak, kurang. Mas Habib? Belum. Kok dibolak-balik aja kertasnya. Mana sudah ya? Sudah Pak. Baik, saya jelaskan. Ya, yang nomor 1 Pak. Ya, Tuliskan isi cerita masing-masing gambar di atas. ya, Gambar yang sebelah kiri itu menampakkan ada 3 orang yang sedang membersihkan lingkungan Pak. baik. Terus yang di gambar sebelah kanan itu ada 3 orang anak sekolah yang sedang berdiskusi dengan temannya. Terus nilai-nilai Pancasila beberapa yang terkandung dalam kedua sikap gambar di atas. Nilai-nilai dari Pancasila yang ada pada gambar yaitu yang gambar sebelah kiri itu Pak, itu melambangkan tentang persatuan Indonesia Pak. Ya. Yang sila nomor 3 yaitu persatuan, bersatu untuk gotong royong membersihkan lingkungan. Terus yang nomor gambar sebelah kanan berdiskusi itu Pak,
itu melambangkan Pancasila nomor 4, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi sejak dini mungkin kita belajar bermusyawarah, Pak. Baik, selanjutnya yang terakhir Mas Hayat. Yang mana Pak? Yang berilah kesimpulan atau carilah 3 bentuk sikap? Bila kesimpulan nilai yang sila ketiga, sila gambar. Oh, yang sesuai gambar itu Pak. Ya di situ kan ada 3 orang yang kerjasama Pak, entah Ya. dalam mulai dari membersihkan lingkungan ataupun bermusyawarah. Nah, kalau menurut saya yang dapat saya ambil sesuai dengan sila ketiga yaitu mereka bersatu Ya. sesuai dengan sila ketiga Persatuan Indonesia Ya. untuk membersihkan lingkungan maupun berdiskusi Ya. Pak. Baik, Mas Habib silakan. Seperti yang dikatakan oleh Mas Daya tadi, bahwasanya Bisa keras suaranya. untuk gambar yang sebelah kiri itu mencerminkan dari sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Baik. Mereka satu untuk membersihkan lingkungan sekitar. Ya. Terus yang gambar sebelah kanan itu menggambarkan 3 anak yang saling berdiskusi, yang saling bermusyawarah. Ini mencerminkan nilai dari sila keempat. Baik, selanjutnya Sudah Mas, sudah. sekalian jawaban itu tadi. Oke. Baik. Untuk mata pelajaran PKN sudah, lanjut ke mata pelajaran bahasa Indonesia anak-anak. Baik, silakan kalian baca di halaman 39. Baca dalam hati ya. Baik, sudah selesai bacanya. Sudah Pak. Di sini ada yang tahu manfaat tumbuhan? Manfaat tumbuhan untuk berteduh Pak. Ah, baik. Mas Habib, Untuk oksigen Mbak. baik. Kita buka halaman 40. Di situ ada tabel kosong. Silakan anak-anak tulis manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam tabel kosong ini. Setelah kalian isi, nanti Bapak panggil untuk kalian sebutkan. Sudah? Ayo silakan. Bib, sebutkan manfaat tumbuhan. Yang pertama sebagai penghasil oksigen. Ya. Terus yang kedua sebagai proses fotosintesis Pak. Baik. Ayo, Dayan, sebutkan. Kalau saya yaitu yang pertama ini Pak, buat biar adem Pak, bisa buat teduh. Ya. Terus yang kedua itu kalau pohon yang kecil-kecil itu bisa dibuat hiasan Pak. Ya.
Terus ada lagi tuh buat ini Pak, menyerap air pas ketika hujan, biar Baik. nggak hujan, biar nggak banjir. Ya. Ya Pak. Baik. Ada banyak sih aslinya manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Misal kita lihat dari batang pohon. Itu kalau kita tebang, itu bisa kita jadikan buat furnitur. Misal ini meja yang Bapak pakai ini dari pohon, lalu kertas ini pohon juga, lalu buat kayak pondasi-pondasi atap rumah itu juga dari pohon. Lalu daun-daun, karena ada banyak jenis daun itu bisa jadi makanan tumbuhan, makanan hewan, makhluk hidup itu. Baik, kalian buka halaman 42. Di situ ada tabel, ada paragraf. Itu tertuliskan, dapatkah kamu menemukan cara membuat suatu kesimpulan? Apa ciri-ciri kesimpulan yang baik menurutmu? Silakan kalian baca paragrafnya, lalu kalian buat ciri-ciri kesimpulan yang baik menurutmu, menurut kalian. Coba belum anak-anak? Sudah Pak. Baik, silakan. Saya apa ciri-ciri kesimpulan yang baik untuk Ciri-ciri kesimpulan yang baik itu Pak, harus sesuai dengan paragraf Pak. ya, Terus yang kedua itu bisa sebutkan yang bisa paragraf? sesuai paragraf kayak ini Pak. Kesimpulannya yaitu jagung berkembang biak melalui biji. Lah di situ sesuai paragraf itu karena dalam paragraf menceritakan seorang petani yang menanam jagung melalui biji Pak. Baik. Ayo Mas Habib, apa? Yang mungkin sama Pak. Ya, Sampaikan. baik. Untuk kegiatan pembelajaran kali ini sudah selesai ya. Ya Pak. Sebelum saya akhiri, mungkin ada kalian yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Ya Pak. Oh baik, ayo Ya Pak. Yang pertama tadi itu belajar tentang Pancasila dan juga makna-maknanya Pak. Iya. Terus yang kedua itu belajar tentang manfaat tumbuhan Pak. Baik. Terus yang ketiga itu tadi belajar tentang menyimpulkan teks Pak. Baik. Jadi gini anak-anak ya, kita tidak ada ruginya kita mempelajari tentang Pancasila karena kehidupan kita sehari-hari ialah berlandaskan dengan Pancasila sih. Misal kalian agama Islam, kalian itu sudah berlandaskan atas Pancasila, yaitu mempunyai agama. Lalu yang kedua tadi tentang tumbuhan, kalian jangan sekali-kali merusak tanaman atau tumbuhan hidup karena merupakan, biarpun ada tumbuhan satu dia bisa menghasilkan oksigen untuk kita bernafas. Baik ya, sebelum Bapak akhiri marilah kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Baik. baik, sebelum pembelajaran diakhiri, marilah kita baca doa bersama-sama. Doa dimulai. Sudah selesai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.